بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الشكر لله والصلاة والسلام على أفضل رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه أما بعد اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين اللهم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا يا أرحم الراحمين قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا قال الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا dan sembah kalianlah Allah wala tusyriku bihi syai'an dan janganlah kalian menyekutukannya dengan apapun. Ayat ini ayat yang kedua penegasan Allah Subhanahu wa ta'ala yang dikhususkan kepada orang-orang beriman agar beribadah kepada Allah secara khusus dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Di mana surah ini juga dimulai dia dengan perintah Allah kepada seluruh manusia, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Kata para ulama tafsir, perintah ibadah dalam ayat ini bukan tertentu kepada ibadah yang disebut dengan mahdhah atau ibadah ritual atau ibadah mahdhah yang didefinisikan para ulama bahwa ibadah mahdhah itu adalah ibadah yang sifatnya waktu, kadar dan ketentuannya Allah sudah jelaskan, yang tidak boleh kita tambah dan kurangi, seperti salat, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Itu disebut ibadah mahdhah. Tapi
Perintah wa'budullaha di sini adalah perintah ibadah secara umum, baik mahdah ataupun ghairu mahdah, langsung atau tidak, atau ritual atau yang bukan sifatnya ritual. Yang ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam satu ayat di surah Al-An'am atau akhir dari Al-A'raf, saya lupa, tapi ayatnya Allah mengatakan, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ayat itu. Jadi ayat ini adalah berbicara tentang ibadah secara keseluruhan. Qul, katakanlah, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Tuhan sekalian alam. Nah, ini ibadah secara umum. Jadi bukan saja ditengok dari apa yang kita katakan tadi ibadah ritual, tapi seluruh napas kita, seluruh hidup kita. Wa mahyaya wa mamati lillah, hanya untuk Allah. Itulah makna ibadah yang luas dalam ayat ini, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an, dan janganlah kalian menyekutukannya dengan apapun, dengan sesuatu apapun, besar atau kecil, ya, makhluk hidup atau makhluk mati, yang mulia atau yang hina. Dan ini dicakup oleh tiga pembagian para ulama kita akan makna syirik atau pembagian syirik, yaitu menyekutukan Allah dalam rububiyahnya, menyekutukan Allah dalam uluhiyahnya, dan menyekutukan Allah dalam asma dan sifatnya. Jadi wala tusyriku bihi syai'an, tidak boleh kita sekutukan Allah dengan apapun dalam rububiyahnya. Begitu juga tidak boleh kita menyekutukan Allah dalam uluhiyahnya, serta tidak boleh kita sekutukan Allah dalam asma dan sifatnya. Wala tusyriku bihi syai'an. Dan ayat ini, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an, inilah salah satu tafsiran dari kalimat la ilaha illallah, di mana la ilaha illallah dia terdiri dari dua rukun. Rukun pertama disebut nafi, rukun kedua adalah itsbat. La ilaha, kita nafikan bentuk penyembahan. Maka kita katakan tidak ada Tuhan illallah, baru kita tetapkan kecuali Allah. Jadi wa'budullah ini adalah isbat, sembah kalianlah Allah. Wala tusyriku bihi syai'an, ini adalah nafi, kita harus nafikan, harus kita tiadakan, ya, sifat menyekutukan Allah dengan apapun.
Dan ini nafi dan isbat ini tidak boleh dipisah. Tidak boleh orang hanya menyembah Allah tapi tidak menghindari syirik. Ya, tapi tidak menghindari syirik. Karena itu di ayat yang sudah pernah kita pelajari di Al-Baqarah, ya, di Al-Baqarah ayat di sesudah ayat kursi, ayat di sesudah ayat kursi, di sana disebutkan apa ayatnya? Allahumma salli ala Muhammad. Lam fisama laha. Di situ disebutkan lam fisama laha. Lam fisama laha maknanya penyembahan kepada Allah harus diiringi dengan pengingkaran terhadap taghut. Taghut maknanya adalah di situ Tuhan selain Allah. Jadi ketika Allah mengatakan sembah kalian Allah dan ingkari taghut, ya, kedua-dua ini harus bersandingan. Kata Allah lam fisama laha, ini tidak boleh berpisah. Bila orang menyembah Allah tapi tidak mengingkari penyembahan kepada selainnya, itu bukan disebut tauhid. Ya, apalagi sebaliknya. Makanya wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Ini kedua-duanya harus ada. Sebagaimana bila orang berzikir dengan lafaz Allah Allah yang banyak dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu. Kata para ulama kita, berzikir dengan memakai dan menyebut lafaz Allah Allah Allah, ini adalah zikir yang tidak sempurna. Bahkan kita katakan bukan hanya tidak sempurna, tapi ini zikir yang tidak jelas. Ya, sebab di sana tidak ada penekanan, tidak disebutkan tujuan. Maka kalau kita tengok zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi kita, selalu kalimat Allah itu atau lafaz Allah itu disandingkan dia dengan kalimat yang lain. Subhanallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, alhamdulillah. Nabi tidak pernah ajarkan orang berzikir dengan Allah Allah, karena Allah ini tidak jelas apa tujuannya. Sama itu maksudnya Allah dari contoh yang kita buat ini untuk memahamkan saja. Bila kita menyebut nama anak kita, ya, di depan dia misalnya Fatimah, kita umumkan, pasti dia akan tanya, ada apa ayah, ada apa mak? Nah, begitu juga Allah, lafaz Allah, dia harus, ya, diiringi oleh nafi dan isbat. La ilaha illallah, baru sempurna dia. Atau Allahu Akbar, la ilaha illallah, subhanallah, harus macam itu. Jadi singkatnya itulah yang dimaksud oleh ayat wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembah kalian Allah dan jangan kalian sekutukan dia dengan apapun. Setelah penjelasan ini, baru Allah Subhanahu wa taala jelaskan perintah berikutnya, wabil walidaini ihsana, dan dengan kedua ibu bapa persembahkanlah ihsanan, berbuat ihsan. Ini dah pernah kita kaji di banyak ayat
dari surah-surah kita sebelumnya di Al-Baqarah, ya, wabil walidaini ihsanan. Cuman redaksi ayat yang seperti ayat kita malam ini baru ini kita jumpai. Kalaupun ada ayat perintah berbuat baik kepada orang tua di ayat kita sebelumnya seperti di Al-Baqarah, di sana tidak memakai bi. Ya. Di situ hanya disebutkan ayatnya tanpa menyebutkan bi, wadzil qurba wal yatama, begitu. Nah, tapi kalau di sini disebutkan bi, maknanya kehadiran huruf-huruf tersebut bi atau li atau sama sekali tidak memakai huruf-huruf tersebut itu mempengaruhi makna. Seperti di sini Bapak sekalian, Allah memakai kalimat bi, wabil walidaini ihsanan, baru wabidhil qurba. Di ayat kita sebelumnya wadzil qurba tanpa menyebutkan bi. Perbedaannya, kata para ulama kita, khususnya ulama lughah, bahwa wabil walidaini ihsana, ba di sini adalah lil musahabah, atau bahasa lain namanya lil ilsaq. Ilsaq itu kalau bahasa kita itu menempel. Jadi menunjukkan bahwa berbuat ihsan kepada orang tua, ya, berbuat ihsan kepada ibu bapa, ini menunjukkan tidak ada jarak. Bani kalau bahasa kita maknanya menempel, jadi melekat. Ihsan kita kepada orang tua itu harus betul-betul melekat. Karena itu Ibnu Ashur rahmatullahi alaih dia bilang, fungsi dari bi yang maknanya melekat itu menunjukkan bila ada orang seorang anak berbuat ihsan kepada orang tuanya, itu hakikatnya dia berbuat untuk dirinya sendiri. Ya, itu makna bi di situ. Sementara boleh dan tidak salah dalam pandangan lughah bila ada orang mengatakan walil walidaini ihsanan pakai lam, atau alal walidaini ihsanan, itu tidak ada masalah dari kacamata lughah. Tapi Allah tidak berkata li atau ala. Kenapa? Karena kalau ila atau li atau ala, ini kata para ulama kita mengandung makna jarak. Misalnya ahsantu ilaik. Jadi kalau ahsantu ilaik ini adalah semacam ada jarak kebaikan yang kita hantar. Tapi ke orang tua tidak. Wabil walidaini ihsanan. Karena itu kalau kita terjemahkan ucapan orang Arab, ahsantu ilaik, aku berbuat baik kepadamu, ini namanya tafaddulan. Ini karena kebaikan dan karunia yang Allah limpahkan ke kita. Tapi kalau ahsantu bik, seperti di kalimat wabil walidaini ihsana, menunjukkan bahwa berbakti kepada orang tua itu bukan tafaddulan, bukan karunia dan kemurahan hati kita, bukan, tapi memang kewajiban kita di hadapan Allah. Mudah-mudahan paham insyaallah. Al-walidain dia adalah kalimat dual dari walid, walidun, walidain, yang maknanya adalah ayah, emak, ibu, bapak. Walau ada kalimat lain ya yang biasa orang tua kita dipanggil dengannya, yaitu kalimat ab dengan kalimat Nah, cuman perbedaan walidain dengan ab serta kalau walidain ini adalah seorang ayah yang karena sebab mereka lah kita hadir di dunia ini. Itu makna walid
dan walidah. Tapi ab dengan nah, ab juga dengan makna ayah, juga dengan makna ibu. Nah, ini juga bisa kita panggil orang tua kita dengannya. Cuman kalimat ini umum. Orang yang bukan ayah kita pun boleh kita panggil ab. Mak yang juga bukan mak yang melahirkan kita juga boleh kita panggil ya. Nah, tapi kalau ayah yang sebabnya kita lahir, nah itu adalah walid. Kalau mak walidah. Jadi wabil walidaini ihsanan. Ihsanan juga dah pernah kita kaji. Makna ihsan adalah, siapa masih ingat Bu? Ada masih ingat makna ihsan? Iya. Ihsan kita katakan dia melebihi makna adil. Oke. Ihsan adalah kalimat yang maknanya melebihi makna adil. Makna baktinya kita kepada orang tua kita yang dituntut Allah bukan keadilan. Ya. Maknanya bukan setara dengan adil. Nah, tapi harus melebihi itu. Seperti yang dijelaskan oleh pakar lughah, kalau adil itu kan memberi dengan porsi yang sama. Bila saya dapat satu, saya harus memberi satu. Itu namanya adil. Ya, itu namanya adlan. Nah, bila saya mengambil satu, saya harus juga memberi satu. Tapi kalau ihsan, itu lebih. Nah, bila kita dapat satu, kita harus kasih 3. Itu makna ihsan. Nah, jadi sudah kita katakan bahwa kalau ke orang tua tidak bisa adil. Ya. Standar kebaikan kita terhadap mereka itu bukan standar keadilan, tapi adalah ihsan, maknanya melebihi keadilan. Cuman itu yang kita katakan yang menjadi masalah bagi kita sebagai anak. Adil saja kita sulit terhadap mereka. Ya, adil saja kita sulit terhadap mereka. Ihsan lebih. Iya. Sementara tuntutan Allah adalah ihsan, melebihi keadilan. Itu makna wabil walidaini ihsanan. Kalau kita tengok juga sekalian, perintah ihsan kepada orang tua ini dalam Quran hanya ada dua perintah. Maknanya 2 cara berbuat baik kepada mereka. Satu dengan lafaz ihsan seperti di ayat kita ini, dan di ayat lain dengan lafaz ma'ruf. Kan wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kata Allah, wa sahibhuma fid dunya ma'rufan. Sementara yang lain wabil walidaini ihsanan wa wasainal insana biwalidayhi ihsanan. Jadi ada lafaz ma'ruf, ada lafaz ihsan. Sya'rawi rahmatullahi alaihi dia bedakan itu. Jadi berbuat ihsan kepada orang tua, juga berbuat ma'ruf kepada orang tua. Kedua-dua itu ada dalam Quran. Jadi ke orang tua kita ini imma ihsan, imma ma'ruf. Apa maknanya? Kata beliau rahimahullah, kalau ihsan bila disebutkan dalam Quran bahwa seorang anak harus berbuat ihsan kepada orang tuanya, ini adalah orang tua yang seakidah dengan kita. Mana orang tua kita yang seagama dengan kita. Itu ihsan. Dan di sini tidak ditengok lagi apakah orang tua itu baik ke kita sebagai anak atau tidak. Ya, yang penting orang tua kalau dia seakidah dengan kita, seagama dengan kita,
Mau baikkah hubungan dia dengan kita atau tidak, wajib di sini ihsan. Tapi bila orang tua itu berbeda akidah dengan anak muslim, orang tua kafir misalnya. Nah, kalau di sini bukan wabil walidaini ihsanan. Nah, tapi di sini wasahibhuma fid dunya ma'rufan. Ya, wasahibhuma, ya, temanilah mereka, ya, selama di dunia dengan cara yang ma'ruf. Nah, jadi kalau sudah ma'ruf, maknanya berbuat baik bukan sejajar lagi dengan ihsan. Nah, tapi kalau ihsan ini baik dari segi duniawiyah dan akhirat itu harus sama. Nah, karena itu ayat tadi wa in jahadaka ala an tusyrika bi, apabila orang tuamu menyuruhmu, mendesakmu untuk menyekutukan Allah, Allah bilang fala tuti'huma, jangan kau taati mereka. Nah, tapi syaratnya wasahibhuma, tetap engkau bergaul dengan mereka di dunia dengan ihsan atau ma'ruf? Ma'ruf. Oke. Kemudian wabidil qurba, dan juga berbuat ihsan kepada kaum kirabat. Kaum kirabat. Maknanya kalau kaum kirabat tentu zu qarabah, dalam artian ada hubungan persaudaraan dengan mereka. Wal yatama, dan anak-anak yatim. Anak yatim juga kita harus berbuat ihsan kepada mereka. Bahkan ini sudah kita baca ayat-ayatnya di sebelumnya. Dan Nabi SAW juga mengatakan di banyak hadis. Salah satu hadis yang masyhur adalah uharriju alaikum haqqad dha'ifatain. Aku tekankan kepada kalian, ya, kewajiban kalian terhadap dua yang lemah. Malah Nabi mengatakan, mengistilahkan yang harus kita tunaikan hak mereka berdua adalah dua yang lemah. Satu, al-mar'atu, perempuan. Kemudian al-yatim, anak yatim. Nabi menggambarkan kedua mereka ini dengan al-dha'ifatain, dua yang lemah, yang harus diperhatikan hak-haknya. Dan sudah pernah kita jelaskan bahwa salah satu berbuat ihsan kepada anak yatim caranya adalah apa, Pak? Apa masih ingat? Cara berbuat ihsan kepada anak yatim salah satunya dengan dulu pada menikahi mamanya, ibunya. Ya baik. Seulang lagi. Salah satu cara berbuat ihsan kepada anak yatim, bukan anaknya yatim saja yang diperhatikan, tapi emaknya juga, ibunya. Maknanya dengan cara menikahinya, coba mengawini ibunya. Yeah. Kalau di mana-mana, bukan di sini aja, kalau sudah bicara macam ini langsung bangun bapak-bapak. Segar matanya itu. Cuman di mana-mana juga kalau dibaca begini, ibu-ibunya berkerut keningnya itu. Di sini aja yang ketawa-ketawa. Baik, wal yatama. Sejauh mana kerabatnya? Kalau disebut istilah qarabah dalam Quran atau hadis, berarti adalah nasab, ya, maknanya ada ikatan darah, Pak. Ya, kerabat yang ada ikatan darah dengan kita. Maknanya diajalin nasab. Ya, itu dia. Baik ikatan darah itu lewat nasab keturunan, ya kan? Atau ikatan darah itu lewat musaharah. Maknanya perkawinan, ya kan? Perkawinan. Itu namanya qarabah. Wa bidil qurba. Kemudian wal yatama,
Dan yatim sudah pernah kita jelaskan definisinya, dia adalah seorang anak yang wafat ayahnya sebelum dia baligh. Ya. Nah, ini definisi syara. Yatim itu adalah anak yang sudah wafat ayahnya sementara dia belum baligh. Nah, sebab banyak orang tidak tahu definisi ini. Ya. Ya. Udah beranak pinak dia bilang saya yatim. Ya. Padahal definisi syara adalah yatim anak yang belum baligh, sudah kehilangan ayah. Qila, sebagian ulama mengatakan kehilangan ayah dan mak. Nah, kehilangan ayah dan ibu. Tapi yang paling sahih satu saja. Ayahnya wafat, dia belum baligh. Kalau ibu wafat tak ya? Kalau ibu saja yang wafat, balik. Tidak disebut yatim. Ya. Kalau ibu saja yang wafat tidak disebut yatim, sebab masih ada karena ayah yang menanggung hidup hidup anaknya. Baik. Kemudian yang ke berapa nih? Ketiga ya. Keempat. Ya. Ihsan kepada orang tua. Kemudian kepada kaum qirabat. Kemudian kepada anak yatim dan kepada masakin, yaitu orang-orang miskin. Nah, ini juga pernah kita kaji. Kalau kalimat miskin disebutkan secara tersendiri dalam Quran, dia mengandung makna fakir. Itu fakir miskin. Maknanya fakir itu adalah orang yang, kata para ulama kita, bekerja satu hari tapi hasil yang dia dapatkan tidak bisa mencukupi untuk keperluan hari itu. Nah, itu maknanya fakir. Jadi bila disebutkan fakir secara tersendiri, maknanya juga mengandung miskin. Sebaliknya juga begitu, bila miskin disebutkan secara tersendiri, maknanya adalah mengandung fakir. Tapi bila disebutkan bersamaan, seperti di ayat mustahaq zakat, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Di situ fuqara, di situ disebutkan juga masakin. Maknanya dia berbeda. Kalau fuqara dia lebih susah hidupnya daripada masakin. Kalau masakin, kata para ulama, bekerja untuk hari ini bisa menutupi keperluan hari ini. Yang kepada mereka juga kita harus berbuat ihsan. Kemudian yang berikutnya wal jari dzil qurba. Itu tetangga dekat, tetangga rapat. Maksudnya dzil qurba ini bisa tetangga yang ada hubungan kerabat dengannya, ya adik kita kah atau pak cik kita atau siapalah, cuman kita bertetangga dengannya, itu dikandung oleh ayat dzil qurba. Atau juga kata sebahagian ulama wal jar, yaitu tetangga yang rumahnya dekatan dengan kita walau tidak ada hubungan kerabat. Itu makna wal jari dzil qurba. Baru wal jaril junubi, dan tetangga jiran junub, maknanya jauh dalam artian jauh rumahnya dari kita dan juga tidak ada hubungan nasab dengan mereka. Jadi kedua jiran ini ya sama-sama diperintahkan oleh Allah kita berbuat ihsan kepada mereka. Karena itulah di dalam salah satu hadis, walau dari segi sanad dilemahkan para ulama, ya, bahwa tetangga itu, kata Nabi, wal jiranu thalathatun. Jiran itu ada 3 macam. Pertama, jarun lahu thalathatu huquq.
tetangga yang punya 3 hak. Wajarun lahu haqqan, dan tetangga yang mempunyai 2 hak. Wajarun lahu haqqun wahid, dan tetangga yang punya 1 hak. Maknanya dia punya hak yang harus kita tunaikan. Kata Nabi SAW bahwa tetangga yang 3 haknya ya dari kita. 1, tetangga muslim, kemudian qarib, ya. Al-muslimul qarib, tetangga jiran yang beragama Islam, kemudian qarib, ada pertalian darah dengannya. Nah, mereka ini tetangga yang model macam ini ada 3 hak yang harus kita tunaikan. Pertama, hak dia sebagai tetangga harus kita tunaikan. Ya, maknanya kita punya kewajiban kepadanya untuk menunaikan haknya. Nah, salah satu hak tetangga dari kita ihsan ilaih, berbuat ihsan kepadanya dan bersabar juga terhadap apa yang dia buat. Ya, bersabar terhadap tetangga kita itu adalah bagian dari ihsan. Karena tetangga ini juga kadang-kadang banyak bawa musibah. Ya. Makanya pepatah Arab apa dia bilang, al-jaru qabla ad-dar. Tetangga dulu baru rumah. Maknanya kalau kita mau cari rumah, tengok dulu tetangganya siapa. Jangan asal beli. Ya, tengok dulu siapa kiri kanannya. Itu dulu yang kita cari. Baru cari rumahnya. Jangan rumah dulu baru ternyata tetangga kacau. Ya. Makanya al-jaru qabla ad-dar. Tangga dulu baru rumah. Kemudian kalau qarib tadi yaitu hubungan kerabat. Jadi kalau jiran kita tuh dia muslim, tetangga kita tuh dia muslim, dia juga kerabat kita, berarti ada 3 hak yang harus kita tunaikan. 1, hak dia sebagai tetangga, hak dia sebagai seorang muslim, dan hak dia sebagai kerabat. Nah, ini yang 3. Ada 2. Ada jiran kita tuh dia punya hak ya 2 dari kita sebagai tetangganya. Pertama, kalau dia muslim, kita tunaikan kewajiban kita terhadapnya bahwa dia seorang muslim. Ya, hakul muslim 'alal muslim kata Nabi kan, hak seorang muslim terhadap muslim yang lain. Pertama, bila dia sakit kunjungi, ya kan. Apalagi bila dia mau mengucapkan salim alaih dan sebagainya. Bersin ya juga dijawab. Kemudian hak dia sebagai tetangga, ya, hak dia sebagai tetangga kita. Jadi itu yang kita tunaikan. Nah, kalau dia tidak ada hubungan kerabat dengan kita, jadi cukup 2, hak sebagai tetangga dan sebagai muslim. Dan ada kita katakan tadi tetangga yang haknya cuma 1 dari kita apabila dia tidak muslim. Ya, kalau kita punya tetangga yang bukan muslim, maknanya kafir, kita harus menunaikan 1 hak yang Allah wajibkan ke kita untuk dia. Apa itu? Hakul jiwar. Itu maknanya kita harus menunaikan kepadanya haknya sebagai tetangga kita. Ya, hak dia adalah hak yang harus kita tunaikan sebagai tetangga kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti hadis Aisyah radhiyallahu anha, "Ma zala Jibril yusini," kata Nabi, terus menerus Jibril berwasiat kepadaku tentang ihsan kepada tetangga. Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku menduga bahwa
tetangga termasuk dari ahli waris, bukan macam itu. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Juga di banyak hadis Nabi mengatakan, idza tabakhta maraqatan fakthir ma'aha. Apabila engkau memasak satu masakan, perbanyaklah kuahnya dan berikanlah kepada tetanggamu, kata Nabi. Itu dia. Jadi bertetangga ini salah satu ihsan yang sudah tidak kita perhatikan lagi zaman sekarang nih. Ya, antara tetangga dengan tetangganya sudah tidak berkenalan, tidak tahu nama, berasal dari mana. Itu yang kita nampak dalam kehidupan kita sekarang. Ya. Alhamdulillah. Baik. Kemudian wal jaril junub, itu tetangga jauh. Sebagian ulama membatasi jauh itu yaitu 40 rumah. Ya. Kalau misalnya rumah itu perkampungan itu lurus, ya, sebelah kanan rumah kita itu jadi 40 rumah ke sana itu disebut tetangga. Yang ke-41 bukan tetangga kita lagi namanya. Yang juga sebelah kiri rumah kita itu sampai ke rumah yang 40 itu disebut jiran. Nah, disebut wal jaril junub. Ya. Tapi Imam Malik rahmatullahi alaih dia tidak suka dengan pembatasan. Dia tidak bilang jiran jauh itu 4 sampai rumah yang 40 dah. Itu hanya kepada ukuran urfi. Maknanya ditengok kepada keadaan. Jadi bukan penentuan angka di sana. Wal jaril junubi, yaitu tetangga jauh. Was-sahibi bil jambi, dan perintah berikutnya yang kita harus berbuat ihsan kepada mereka adalah as-sahib bil jam, yaitu sahabat. Apa maknanya? Teman sejawat kalau kami bilang, teman dekat. Ya, teman dekat. Dan di sini banyak yang bisa, kalimat ini bisa ditampung, ya, bisa menampung beberapa makna. Salah satu yang ditafsirkan para ulama, makna dari sahibi bil jambi adalah teman kita saat kita bepergian dengannya, itu disebut sahibi bil jam. Kalau kita musafir, kita berteman, maka teman itu disebut sahibi bil jambi. Juga ditafsirkan para ulama kita, makna dari sahibi bil jambi ini adalah istri. Ya, istri. Ya. Nah, sebab dia adalah orang yang selalu bersama kita. Juga ditafsirkan para ulama kita, sahibi bil jambi di sini antara guru dengan murid yang selalu bersama. Karena itulah para ulama kita mengatakan bahwa makna ini tidak ada batasan. Setiap orang yang dekat dengan kita, selalu bersama kita, siapapun dia, wajib kita berbuat ihsan kepadanya. Kemudian yang berikutnya wabnis sabil. Kalau kita terjemahkan dia secara lughah, anak jalanan. Ibnus sabil itu anak jalanan. Tapi anak jalanan bukan anak jalanan yang kita pahami di negeri kita, ya, tapi anak jalanan di sini maksudnya adalah musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanannya, ya, kemudian tidak cukup, ya, tidak ada dana untuk kembali ke negerinya, maka orang macam ini wajib kita berbuat ihsan kepadanya. Kemudian yang terakhir, wama malakat aimanukum,
dan hamba sahaya kalian, baik laki atau perempuan hamba saya itu, wajib kita berbuat ihsan kepada mereka. Sebagian ahli tafsir mengatakan termasuk sekarang ini pembantu rumah tangga kita. Baru Allah tutup ayat ini dengan innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak suka terhadap orang yang mukhtalan fakhuran, angkuh. Assalamualaikum. Fakhuran, sombong dan angkuh. Baik. La yuhibbu, Allah tidak suka. Apa makna Allah tidak suka, Pak? Kalau Allah mengatakan dirinya tidak suka, lawannya benci ya, Pak? Kalau Allah membenci maksudnya? Murka, sama itu kan, murka, benci. Maksudnya kalau Allah murka, kalau Allah tidak suka, Allah benci, itu apa? Kemana arah kalimat itu? Makanya Allah tidak merahmatinya. Ya. Allah tidak merahmatinya. Ya. Itu dia. La yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Kita tengok kalimat ini. Kalimat mukhtalan. Kalau kita ingin lebih paham apa makna mukhtal, kita tengok dia dari segi lughah. Kata para ulama lughah, mukhtal itu dari kata khayal asalnya, Pak. Khayal itu, Pak. Kalau kita bilang khayalan, berkhayal gitu ya. Nah, kalau berkhayal orang Malaysia bilang apa? Berkhayal ya. Berkhayal itu apa? Imajinasi. Nah, ini ya sesuatu yang dikhayalkan kan. Semacam berandai, berkhayal. Itu asal kata dari mukhtalan. Ya. Maknanya kalau di sini disebut dia sombong. Ya, sombong. Kenapa? Karena kata para ulama lughah bahwa orang yang gerak-geriknya itu ya diarahkan oleh khayalnya, orang yang gerak-geriknya diarahkan oleh khayalannya, ya orang tersebut disebut mukhtal. Maknanya dia orang yang diarahkan oleh khayalannya biasanya itu punya sifat menganggap dirinya lebih baik dari orang lain. Itu mukhtal namanya. Nah, makanya itu bisa dikenali dengan gerak-geriknya, cara berjalannya, ya kan? Cara berjalannya, sikapnya, lirikan matanya, itu disebut mukhtalan. Maknanya kesombongan yang kita nampak dari gerak-geriknya. Taib. Kuda apa bahasa Arabnya? Selain paras, kuda. Kuda, hisan. Selain hisan. Khail kan? Khail itu satu akar kata dengan mukhtal. Kenapa dikatakan kuda juga khail? Karena memang cara berjalan kuda itu menunjukkan kesombongan. Nah, itu dia. Jadi kalau man kana mukhtalan, ini kesombongan seseorang yang kita nampak dari gerak-geriknya. Sedangkan fakhuran ini juga dengan makna sombong, tapi kalau fakhur ini selalu membanggakan. Ya, membanggakan. Jadi kalau bangga berarti terlihat dari, udah saya tunjuk dari ucapan kan. Dia yang kadang-kadang apa yang dia banggakan itu bukan yang dia miliki. Ya, dia membanggakan si fulan, membanggakan si istrinya, membanggakan itu fakhuran namanya. Ya, jadi kesombongan yang kita nampak dari ucapannya. Jadi bila sudah bercampur ini pada orang, mukhtal fakhur,
Nah, ini orang kita dapatkan kebaikan darinya. Gaya sudah gaya angkuh, mulut pun macam itu. Fakhura. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Orang macam itu Allah tidak suka. Ya, Allah suka. Apa ciri mereka? Kalau ayat ini kata para ulama disambungkan ayat sesudah ini maksud saya disambungkan dia kepada mukhtalan fakhura, salah satu ciri mereka adalah alladzina yabkhalun. Maknanya mereka bakhil. Ya, bakhil, kedekut. Wa ya'muruna an-nasa bil bukhli, dan bukan hanya kedekut saja, tapi juga menyuruh orang lain agar bakhil juga macam dia. Ya. Menyuruh orang lain juga supaya berbuat bakhil. Bagaimana cara menyuruh orang berbuat bakhil? Satu, dengan ucapan melarang orang berbuat melarang orang ya berbuat dermawan. Tidak usah kau beri, tidak usah kau simpan, gitu kan? Atau walaupun tidak dengan omongan, dengan contoh. Bagaimana mencontohkan orang menyuruh berbuat bakhil? Satu, dia tidak mau memberi kan? Itu satu. Tidak mau memberi. Tidak maunya memberi dia, padahal dia orang punya. Berarti dia juga mencontohkan menyuruh berbuat bakhil terhadap orang lain. Contoh kedua, memberi juga tapi sedikit, tidak sesuai dengan apa yang dia miliki. Juga itu mencontohkan menyuruh orang lain berbuat bakhil. Jadi bisa dengan ucapan jangan beri, ya, dia larang orang memberi. Yang kedua, bisa dengan perbuatannya sendiri, memang dia tidak memberi sama sekali. Atau yang ketiga kita katakan memberi tapi sangat sedikit. Wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlih, dan mereka menyembunyikan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dari karunia-Nya. Ayat ini ada beberapa tafsiran sekalian. Nah, cuman kalau kita katakan ayat ini tidak dihubungkan kepada mukhtalan fakhura, kata para ulama, ini adalah contoh dari sifat manusia yang kedua yang Allah tidak suka dengan mereka. Jadi kalau kita urutkan dalam ayat ini, pertama yang Allah tidak sukai dari makhluknya yang dia ciptakan, khususnya manusia, pertama bila manusia itu mukhtalan fakhura, angkuh, sombong. Yang kedua, yang juga Allah tidak sukai adalah orang-orang yang terus-menerus bakhil dan menyuruh orang lain berbuat bakhil. Itu dia. Dan sifat mereka berikutnya, wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlih. Ini kita bilang tadi ada beberapa tafsiran. Tafsiran pertama, tafsiran umum, yaitu orang yang terus-menerus berbuat bakhil dan menyuruh orang lain juga melakukan kebakhilan. Juga sifat mereka suka menyembunyikan apa yang Allah berikan kepada dia dari karunia-Nya. Misalnya kalau datang orang meminta tolong kepadanya, maaf saya tidak punya, padahal dia punya. Itu maknanya yaktumuna ma atahumullahu min fadlih, dia sembunyikan. Itu satu tafsirannya. Tafsiran kedua, kata para ulama, bila ayat ini ditengok kepada tempat turunnya, An-Nisa turun di mana, Pak? Surah Nisa turun di mana? Makkah atau Madinah? An-Nisa turun di Madinah. Ya kan? An-Nisa turun di Madinah. Sudah saya sampaikan minggu lalu bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ajarkan kalianlah, pelajari kalianlah surah An-Nur dan diajarkan dia kepada keluarga kalian. Itu kata Nabi.
Umar bin Khattab dia tambah, ya, dia tambah ucapan Nabi itu. Kalau Nabi mengatakan surah An-Nur saja, kalau Umar dia bilang pelajari kalianlah surah An-Nur dan ajarkan dia kepada keluarga kalian, termasuk juga An-Nisa dan Al-Ahzab. Nah, kalau Umar 3 surah ini harus dikuasai oleh orang tua dan harus ditanamkan itu kepada anak keluarga. Baik, maksud saya tadi, Bapak sekalian, kalau kita tengok ayat ini atau surah ini kepada tempat turunnya bahwa dia turun di Madinah, wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlih, ayat ini adalah kecaman kepada orang munafik, di mana orang munafik selalu menyembunyikan harta mereka dulu dan tidak mau mengeluarkannya di jalan Allah, terutama dalam peperangan. Ya, dalam peperangan. Bahkan mereka suka mengolok-olok orang-orang beriman yang tidak punya harta ketika mereka hanya bisa memberikan sumbangan kepada Nabi untuk perang hanya segenggam kurma, seperti terjadi di peperangan Ahzab. Yang kedua, kata para ulama, bila ayat ini juga ditengok dia kepada tempat turunnya di Madinah, maka ayat ini kecaman kepada orang Yahudi. Wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlih, maknanya orang Yahudi suka menyembunyikan kebenaran yang tertulis dalam kitab mereka, dan salah satu yang mereka sembunyikan dari kitab mereka, tidak mau mereka ajarkan ke orang lain apa? Sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah mengatakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang Yahudi itu sangat kenal dengan Nabi sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka, sebab jelas dalam kitab itu nama Nabi kita, sifatnya, nasabnya, dari mana dia, itu jelas. Tapi itu disembunyikan oleh orang-orang Yahudi. Ya, jadi bila dikaitkan ayat ini kepada tempat turunnya, ayat ini kecaman kepada munafik Madinah dan kecaman terhadap Yahudi Madinah. Tapi bila kita biarkan ayat ini kepada keumumannya, maka ini tambahan dari sifat orang bakhil yang selalu mengatakan saya tidak punya, ya, saya tidak punya. Lagi tak ada nih, padahal ada. Dompetnya. Terakhir, wa tadana lil kafirina adzaban muhina, kata Allah, dan telah kami siapkan, ya, bagi orang-orang kafir siksa yang menghinakan. Na'udzubillahi min dzalik, wallahu a'lam. Itulah dia dulu kajian kita malam ini. Mudah-mudahan insyaallah bisa kita amalkan ayat yang ke-36 dan juga bisa kita hindarkan ayat yang ke-37. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan, silakan. Oke. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.